Pesona ibu kota negara IKN Nusantara, mega proyek ini telan triliunan rupiah, bikin ngiler negara lain. Probolinggo CB News Indonesia, sejak mulai dibangun pada 2022, ibu kota Nusantara IKN di Kalimantan Timur telah banyak menarik perhatian berbagai pihak. IKN yang diproyeksikan menjadi sebuah future Smart Forest City of Indonesia ini, mengusung konsep kota dunia untuk semua, yang tetap mengedepankan aspek keberlanjutan lingkungan. Dan di balik fenomena pembangunan IKN, faktanya wilayah ini menyimpan segudang surga pariwisata yang sangat potensial untuk menjadi favorit wisatawan. Selama ini, promosi destinasi pariwisata di Kalimantan khususnya Kalimantan Timur, seolah masih sebagian besar tentang destinasi pariwisata lainnya, seperti Raja Ampat di Papua Barat, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur NTT, dan Bali. Mengandalkan potensi alam, Kalimantan Timur memiliki begitu banyak destinasi wisata bahari atau marine tourism, maka sebagai salah satu upaya untuk menyingkap tabir potensi wisata di Kaltim, Direktorat Pemasaran Pariwisata Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang bekerja sama dengan Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN, menggelar perjalanan wisata pengenalan atau familiarization trip farm trip ke Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Untuk diketahui, total anggaran yang disalurkan sejak 2022 hingga 2024 untuk pembangunan IKN mencapai 72,5 triliun rupiah. Rincian alokasi dana pada APBN 2022 sebesar 5,5 triliun rupiah, APBN 2023 sebesar 27 triliun rupiah, dan pagu APBN 2024 40 triliun rupiah. Untuk anggaran tahun 2025 sendiri, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 15 triliun rupiah untuk kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN. Anggaran kelanjutan pembangunan IKN itu sudah masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2025, atau tahun pertama pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Total untuk IKN itu 15 triliun rupiah, kata Wakil Menteri Keuangan II Thomas Jiwandono dalam diskusi di Anyer, Banten, Rabu tanggal 25 September tahun 2024 lalu. Thomas sendiri mengatakan, anggaran untuk IKN itu tersebar pada Badan Otorita IKN sebesar 5,8 triliun rupiah. Selain itu, anggaran juga ada di Kementerian PUPR sebesar 9,11 triliun rupiah. Thomas mengatakan anggaran untuk IKN masih sementara, angka itu masih bisa ditambah tergantung pada keputusan Presiden Prabowo. Jadi angka itu masih bisa berubah, tapi prinsipnya adalah banyak ruang yang diberikan kepada diskresi pada Pak Prabowo, kata pria yang akrab dipanggil Tommy ini. Thomas mengatakan, diskresi yang besar kepada Prabowo itu diberikan, mengingat APBN tahun 2025 merupakan APBN transisi. Menurut dia, pemerintahan transisi membutuhkan fleksibilitas. Itu prinsipnya diskresi Presiden, kata Thomas. Selain itu, Thomas mengatakan,
Pemerintah yang akan datang juga akan mendorong masuknya investasi swasta ke proyek ini. Investasi swasta didorong melalui skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Untuk selanjutnya kita ikuti tayangan CB News Indonesia dengan sumber berita yang dilansir dari berbagai sumber berita nasional dan Kementerian PUPR Republik Indonesia. Mamat Abdullah dan Gogon Harum, koresponden CB News Indonesia mengabarkan dari kota Probolinggo, Jawa Timur.